Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan hari ini sehat ya semua. Hari ini Ibu ingin menyampaikan tentang kebutuhan dasar dalam persalinan. Salah satu tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar persalinan kelas 1 dan 2 serta menjelaskan kebutuhan dasar kelas 3 dan 4. Nah, ini adalah referensi yang bisa kalian cari dan baca nanti untuk menambah pengetahuan kalian dalam asuhan kebidanan pada kelas 2. Pada kelas 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini adalah yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar seorang wanita dalam persalinan. Yang pertama adalah asuhan fisik dan psikologis, kemudian kehadiran seorang pendamping secara terus-menerus, kemudian pengurangan rasa sakit, penerimaan atas sikap dan perilakunya, serta informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang aman. Nah, yang pertama ini adalah asuhan fisik dan psikologis. Apa itu asuhan fisik dan psikologis? Asuhan fisik dan psikologis berorientasi pada tubuh ibu selama proses persalinan. Jadi, hal ini dimaksudkan adalah tujuannya untuk menghindarkan ibu dari infeksi. Salah satu asuhannya yaitu menjaga kebersihan diri, misalnya berendam, perawatan mulut. Nah, ini penjelasan menjaga kebersihan diri. Nah, kalian sebagai bidan harus bisa menangani ibu atau mendampingi ibu dalam hal menjaga kebersihan diri. Begitu klien atau pasien atau ibu infartu masuk ke ruang bersalin, dipastikan bahwa ibu sudah dalam keadaan bersih, yaitu menganjurkan ibu membasuh semua area sekitar kemaluannya. Ya, baik setelah sebelum buang sesudah buang air besar dan buang air kecil ya. Harus tetap kering dan bersih. Nah, ini juga dimaksudkan untuk menimbulkan kenyamanan ibu pada saat nanti melakukan proses persalinan. Kemudian juga menurunkan risiko terjadinya infeksi. Kemudian bisa juga ibu kita anjurkan untuk mandi ya, mandi di bak shower ya, atau pokoknya mandi ya, bisa saja di bak atau pakai shower atau pakai di kamar mandinya, fasilitas yang ada di kamar mandinya atau di kamar mandi ruang bersalin. Kemudian berendam. Nah, berendam ini juga bagus ya untuk relaksasi ibu selama masa HIS ya. Tentu pada saat HIS pasien ini akan mengeluh kesakitan atau nyeri ya di daerah punggung, dari pundu sampai ke punggung sampai ke tulang belakang. Nah, dengan berendam ini ya insya Allah akan membuat ibu lebih gembira, juga merupakan bentuk dari hidroterapi ya, terapi air, sehingga ibu bisa relaksasi dan kontraksinya juga akan tidak terasa nyeri karena ibu berendam itu tadi ya. Kalau ibu pribadi memang dari anak pertama sampai keempat ini melakukan berendam ini ya, berendam atau shower di WC atau di kamar mandi. Alhamdulillah memang dengan berendam itu kita menjadi rileks dan rasa nyeri juga sedikit berkurang. Nah, kemudian perawatan mulut ini salah satunya ya menggosok gigi, mulut. Kemudian bisa saja kita makan permen ya untuk mencegah supaya mulut kita tidak kering ya. Nah, kemudian kehadiran seorang pendamping. Nah, pentingnya kehadiran seorang pendamping ini menjadi penyemangat kita pada saat persalinan nanti ya. Bisa saja suami, kalau tidak ada suami sedang keluar kota, bisa saja keluarga kita terdekat, ibu kita, kakak kita, saudara kita. Kalau tidak ada siapa Bu ya? Siapalah yang dekat dengan kita, apa teman, apa tetangga, pokoknya kalau bisa ada yang mendampingi kita selain bidan yang ada di ruangan. Nah, tujuan pendamping di luar keluarga kita atau bidan atau dokter ya. Nah, tentu tidak mungkin bidan atau dokter ini kita suruh mengelap keringat kita kan. Pastilah kita suruh keluarga terdekat kita atau teman yang bisa mendampingi kita ya. Salah satu tujuannya untuk mengusap keringat.
kemudian menemani jalan-jalan ya, membimbing kita ke kamar mandi, memberikan minum, merubah posisi dan sebagainya. Kemudian kadang kita juga minta gosok-gosokkan punggung kita atau dipijat-pijat ya, pinggang ya. Kemudian menciptakan suasana keluargaan dan rasa nyaman. Jadi dengan adanya keluarga dan pendamping, kita itu merasa nyaman sekali ya. Karena merasa aman, karena ada yang menemani ya, merasa kita ini diperhatikan gitu ya. Kemudian membantu kita juga pada saat lagi his atau kontraksi, kita narik napas panjang dan sebagainya. Jadi kok ada keluarga tuh lebih semangat intinya. Kemudian dengan adanya keluarga atau pendamping, mereka diharapkan bisa membesarkan hati kita atau mengucapkan kalimat-kalimat penyemangat, atau dia membimbing kita pada saat kita sedang sakit, bisa membimbing kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing gitu ya. Jadi penting sekali keluarga bagi kita, dan berdasarkan hasil penelitian bahwa pendampingan keluarga atau orang yang mendampingi itu sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali buat proses persalinan ya. Jadi dibuktikan bahwa dengan adanya pendamping, proses skala 2 itu berjalan dengan cepat dibandingkan dengan tidak ada pendamping ya. Oke. Kemudian nah ini dia. Jadi kehadiran seorang pendamping secara terus-menerus berdasarkan hasil penelitian itu bisa mempengaruhi, pertama, berkurangnya kebutuhan analgesia farmakologis dan lebih sedikit epidural. Ini maksudnya adalah dengan adanya pendamping ya, kita mengurangi terjadinya persalinan-persalinan yang bisa menyebabkan kita membutuhkan obat-obat anti nyeri ya, atau obat-obat supaya kita tidak nyeri gitu ya. Jadi itu sangat berkurang sekali. Kemudian persalinan dengan alat atau tindakan itu juga sangat berkurang, misalnya dengan vakum, dengan ekstraksi forset, atau persalinan seksiosaria. Jadi dengan adanya pendamping, terbukti persalinan yang tadinya bisa saja sudah disampaikan dokter tidak normal, misalnya ya, misalnya persalinannya akan diseksio karena bayinya besar atau apa begitu ya, tiba-tiba saja dengan adanya pendamping bisa saja kalau Allah menghendaki terjadilah persalinan normal. Kemudian pembedahan sesar untuk membantu kelahiran juga menjadi kurang ini tadi ya. Jadi kalau dengan adanya pendamping bisa saja jadi tidak sesar. Kemudian Apgar score juga kurang dari 7 itu lebih sedikit. Jadi bayi yang lahir itu rata-rata Apgar skornya di atas 7 dengan adanya pendamping. Ya mungkin dia paham ya kalau ayahnya atau bapaknya yang mendampingi pada saat persalinan, bayinya ini kan juga sudah punya hati ya, sudah punya perasaan ya, karena kontak langsung dengan ibu senang, bayinya juga akan senang karena suaminya mendampingi, sehingga Apgar skornya juga meningkat, jadi bayinya lebih aktif gitu ya. Kemudian berkurangnya trauma perinatal. Nah ini juga terbukti bahwa trauma-trauma yang bisa terjadi pada bayi itu akan berkurang apabila ada pendamping pada saat persalinan. Kemudian penerimaan atas sikap dan perilaku. Jadi kita sebagai bidan atau sebagai pendamping harus bisa menerima apa yang terjadi pada saat pasien itu akan kita tolong ya. Pasti pasien itu akan teriak-teriak kesakitan, atau biasa saja pasien itu ada juga yang diam, ya tidak berteriak. Nah kita juga harus bisa merespon atau menerima apa saja yang dilakukannya pada saat terjadinya persalinan ya. Jadi kita sebagai bidan tidak boleh memarahi atau berteriak kepada dia ya. Kita harus maklum dan kita harus sebisa mungkin bisa menyemangati dan bisa memberikan afirmasi atau kalimat-kalimat positif kepada dia untuk terus berusaha bisa melahirkan bayinya dengan selamat ya. Jadi kita tidak boleh komplain, atau misalnya salah satu kalimat yang tidak baik dilakukan bidan, ibu coba ibu jangan berisik, ibu cukup berteran saja dengan baik. Nah itu juga tidak baik ya. Jadi kita sampaikan yang baik. Salah satu contohnya, ibu, persalinan atau proses bersalin ini adalah proses yang sebenarnya normal, alamiah terjadi pada setiap makhluk hidup yang bernyawa. Ya kalau dia diberikan rezeki untuk hamil tentu dia akan melahirkan. Jadi ini adalah proses alami. Jadi tidak perlu proses alami ini ibu takuti. Jadi ibu harus hadapi dengan
hadapi dengan santai, dengan baik ya, dengan ikhlas, tapi harus tetap bertawakal, yaitu berdoa kepada Allah dan terus berusaha berteran dengan baik, menjalankan semua perintah yang disampaikan oleh bidan misalnya gitu ya. Oke. Kemudian informasi dan kepastian tentang hasil persalinan. Nah, ini kebutuhan pada saat di skala 1 dan 2. Kita harus bukan hanya skala 1 2 ya, 3 dan 4 juga. Jadi setiap tindakan apa yang akan kita lakukan kepada pasien wajib kita berikan atau sampaikan kepada pasien ya. Tidak boleh ada yang kita sembunyi-sembunyikan. Jadi memang harus kita sampaikan apakah informasi itu baik ya buat dia ataupun tidak baik ya. Jadi harus kita sampaikan dengan dia ataupun dengan keluarganya. Nah, salah satu tindakan pendukung untuk mengurangi rasa nyeri yaitu pertama pengaturan posisi ya, kemudian relaksasi dan latihan pernapasan. Nah, usapan di punggung ini biasanya juga dilakukan. Kemudian paling penting kita kosongkan kandung kemih, dan bukan hanya kandung kemih ya, rektum atau mengosongkan semua ya, supaya pada saat proses persalinan menjadi lancar, tidak ada hambatan karena kandung kemih kosong, rektum juga kosong ya. Nah, mengurangi rasa sakit ini menurut Varney, seorang dapat mendukung persalinan ya. Kemudian bisa saja bidan atau keluarganya yang mendukung persalinan ini dengan kalimat-kalimat positif atau afirmasi sehingga rasa sakit berkurang. Kemudian mengatur posisi, ibu maunya posisi seperti apa. Kita jangan pernah memaksakan klien atau pasien untuk memposisikan dirinya posisi apa gitu ya, tidak boleh. Jadi kita harus sesuai pasien maunya apa, nah kita ikutkan. Kemudian merelaksasi pada saat kita mengajarkan dia untuk berteran, latihan pernapasan ya. Kemudian istirahat dan privasi, menjelaskan tentang proses kemajuan dan prosedur, asuhan tubuh, sentuhan gitu ya. Nah, ini terbukti bisa mengurangi rasa sakit. Kemudian metode-metode mengurangi rasa sakit lainnya yaitu kompres panas. Kompres panas atau kompres hangat lah ya. Ini terbukti ya bisa mengurangi rasa sakit. Jadi diletakkan di fundus atau bisa menggunakan botol yang diisi air hangat disimpan di atas fundus, itu meningkatkan suhu kulit sehingga mengurangi spasme otot dan meningkatkan ambang nyeri. Jadi ambang nyerinya itu semakin meningkat sehingga nyerinya berkurang. Nah, caranya meletakkan handuk basah hangat pada botol air yang dipanaskan ya, itu bisa juga mengurangi rasa nyeri. Nah, metode yang lain adalah hypnobirthing, yaitu metode relaksasi harus dilakukan dengan sadar. Pasiennya tidak sadar, tidak bisa kita lakukan hypnobirthing ya, atau metode hipnotis istilahnya itu ya, berguna untuk mengurangi rasa sakit. Nah, ini menurut Penny Simkin, salah satu cara mengurangi rasa sakit. Pertama, ya ini terbukti karena sudah dilakukan penelitian, kehadiran pendamping, perubahan posisi dan pergerakan, sentuhan atau massage, ya, counter pressure atau mengurangi tegangan pada ligamentum sacroiliaca, jadi dipijit gitu ya. Kemudian pijatan ganda pada punggung belakang, pendekatan pada lutut, kompres hangat dingin, berendam dan mendengarkan musik. Jadi beberapa hal-hal yang disampaikan oleh Penny ini bisa kita lakukan, dan ini memang sudah terbukti bisa mengurangi rasa sakit. Jadi rasa sakit itu kita abaikan atau kita alihkan dengan beberapa tindakan-tindakan yang bisa melupakan, bisa lupa kita terhadap rasa nyeri itu ya. Salah satunya misalnya mendengarkan musik, atau karena kita umat Islam ya, kita dianjurkan untuk berdoa atau berzikir atau mengaji. Boleh saja ya, kalau kita tidak mampu mengaji, kita membuka HP dengan membaca murotal ya, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan sambil dihafal. Insya Allah itu lebih bagus ya daripada mendengarkan musik yang tidak ada pahalanya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu atau teknik-teknik pengurangan rasa nyeri yang biasa dilakukan di rumah sakit ya. Water bath ya, ini persalinan di dalam air ini sangat terbukti bisa mengurangi rasa nyeri, cuman belum direkomendasi oleh Ikatan Dokter Indonesia ya. Jadi hanya beberapa klinik yang sudah pelatihan saja yang boleh melakukan water bath. Kemudian acupressure, kemudian ILA, kemudian TENS, Progressible, dan hypnobirthing yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Nah, ini water bath.
Nah, TENS ini adalah alat ya, alat fisioterapi yang dipasang di punggung sehingga bisa mengurangi rasa nyeri ya. Nah, ini kayak pijit-pijit begitu juga, jadi biar kurang rasa nyerinya. Kemudian fleksibel ini juga ini untuk mengatur posisi-posisi ibu ya pada saat his. Nah, ini ILA ini adalah anestesi ya, anestesi yang dilakukan di tulang belakang ya. Ini tidak bisa jarang-jarang juga dilakukan kecuali pada pasien-pasien yang memang nyerinya sangat berat ya. Nah, ini tempat untuk melakukan penyuntikannya. Nah, lanjut kita kebutuhan ibu kala 3. Apa saja kebutuhan ibu kala 3? Yang pertama, mendeteksi adanya komplikasi persalinan kala 3 dan cara mengatasinya. Jadi di kala 3 itu kita harus bisa mendeteksi kira-kira pasien ini apabila setelah bayi lahir apakah akan terjadi komplikasi-komplikasi yang terjadi setelah bayi lahir. Nah, kita kan tunggu terjadinya lahirnya plasenta. Nah, kita lakukan manajemen aktif kala 3 ya. Kalian harus paham di dalam kala 3 itu kita harus segera melahirkan plasenta, tapi teknik-tekniknya itu harus tetap kita perhatikan ya. Melakukan peregangan tali pusat, kemudian melakukan dorsokranial ya. Kemudian setelah plasentanya lahir segera kita lakukan masase. Nah, itu mencegah supaya tidak terjadi perdarahan ya, atau tidak terjadi kelainan-kelainan misalnya retensio plasenta dan lain sebagainya. Nah, kalaupun terjadi kita sudah tahu nih apa yang akan kita lakukan. Misalnya terjadi perdarahan, kita bisa lakukan kompresi bimanual internal dan eksternal. Jadi tangan kita masukkan ke dalam ya. Nah, itu kita seperti posisi meninju, itu kalau tangan masuk ke dalam atau tangan meninju di atas ya, bisa kita tinju ke bagian atas atau kita katakan kompresi bimanual eksternal yang nanti akan disampaikan pada saat materi gawat darurat maternal dan neonatal ya. Kemudian kompresi aorta dan manual plasenta. Nah, semua di kala 3 ini kebutuhan-kebutuhan yang harus ibu dapatkan dari kita. Jadi kitanya harus punya ilmu apabila ibunya mengalami komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada kala 3. Nah, sedangkan kebutuhan dasar ibu kala 4 yang pertama adalah nutrisi dan cairan. Jadi kala 4 itu adalah setelah lahirnya plasenta ya. Ingat ya. Jadi apa yang dibutuhkan setelah terjadinya persalinan ini? Semua hampir selesai ya. Kita lagi proses menjahit ini. Ya, habis menjahit, nah barulah dimulai kala 4-nya itu nutrisi dan cairan. Jadi ibu harus banyak makan makanan yang bergizi, ambulasi, eliminasi, kebersihan diri dan pola istirahat. Nah, nutrisi dan cairan, ibu harus makan TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Ini penting sekali karena selama proses persalinan ibu mengeluarkan beberapa ribu kalori ya. Jadi energinya itu terbuang karena itu tadi proses meneran yang panjang, kelelahan, kecapean. Kalau iya dia datang langsung partes. Kalau enggak, ada biasa pasien 2 sampai 3 hari belum melahirkan karena datangnya pada kala 2 pada pembukaan 3, 4 gitu ya. Jadi belum langsung pembukaan lengkap sehingga lama, sehingga pasiennya bisa saja lelah. Jadi dia butuh kalori yang banyak. Kemudian mengkonsumsi vitamin dan mineral. Ya, cukup untuk persiapan ASI ya. Nah, terutama zat besi setidaknya 40 hari postpartum ya, sampai 40 hari postpartum harus tetap mengkonsumsi zat besi dan vitamin dan mineral lainnya. Nah, ambulasi ini apa? Yaitu tadi pasien ini harus kita bantu untuk aktivitas fisiknya sehari-hari pada saat setelah persalinan. Ibu ini boleh saja ya langsung bangun dari tempat tidur itu minimal 6 jam ya, 6 jam postpartum dia boleh sebenarnya bangun. Tapi ada juga ibu yang sudah 2 jam itu bangun tidak masalah. Malah lebih cepat terjadi involusi uterus ya. Jadi lebih cepat terjadi pengecilan uterus ya. Uterusnya pun jadi bagus, jadi kontraksinya bagus daripada diam saja di tempat tidur ya. Tapi itu tergantung dari ibunya sendiri ada komplikasi atau tidak. Kemudian ibu tetap harus beristirahat, miring kanan kiri mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli. Nah, ini juga penting harus diperhatikan. Ibu tidak boleh diam, kaku begitu ya. Karena itu bisa saja menyebabkan terjadinya tromboemboli ya, itu bahaya. Jadi adanya udara di peredaran darah. Nah, bahaya itu. Kemudian mobilisasi tergantung
pada komplikasi persalinannya. Kalau pasiennya tidak ada perdarahan, tidak ada luka yang banyak, luka perineum, jahitan perineum, ruptur perineum yang banyak, ya. Nah, itu boleh saja ibu 6 jam postpartum sudah boleh bangun dari tempat tidur. Nah, kemudian eliminasi. Eliminasi ini BAK dan BAB sebaiknya wajib terjadi pada ibu postpartum ya. Jadi kalau ibu kencing kapan ya? Terserahlah kapan dia merasakan mau kencing. Tapi kalau BAB ini kadang-kadang susah. Ibunya konstipasi biasanya, susah buang air besar. Mungkin karena luka perineum, jahitan perineum, atau pada saat meneran ya, meneran yang panjang ya, atau pada saat belum buka lengkap dia sudah meneran sehingga udem ya, udem perineumnya. Ya, kemudian bisa saja menekan rektum sehingga fesesnya susah keluar. Itu juga bisa pengaruh, ya. Atau pada pasien-pasien yang terjadi fistula. Fistula itu adalah celah di antara vagina dan rektum. Nah, itu bahaya sekali, atau vesika urinaria. Jadi fistula ini tidak boleh terjadi ya. Makanya pada saat persalinan kita harus pastikan betul pasiennya ini bukannya lengkap. Kalau tidak lengkap, jangan kita pimpin meneran, karena itu bisa saja udem menyebabkan terjadinya komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. BAB harusnya sudah terjadi di hari kedua postpartum ya. Kalau tidak, nah hati-hati, tentu akan sakit perut ibunya, akan terjadi ambeien biasanya. Nah, kebersihan diri, pakaian harus bersih, pakaian harus mudah menyerap keringat dan longgar terutama di daerah dada. Demikian juga pakaian dalam harus sering diganti. Payudara harus sudah bersih dan siap untuk ASI. Vulva harus sering dibersihkan, apalagi kalau ada luka perineum. Pembalut harus sering diganti ya. Kemudian pola istirahat. Ini sangat penting sekali untuk regenerasi sel tubuh yang rusak menjadi baru. Memperlancar produksi hormon pertumbuhan, tentu ya. Mengistirahatkan tubuh yang letih akibat aktivitas seharian, itu karena proses persalinan yang panjang. Menambah konsentrasi dan kemampuan fisik, serta istirahat cukup sangat perlu untuk pembentukan air susu ibu. Jadi kalau ibu kurang istirahat, susah sekali untuk ASI-nya itu terproduksi dengan baik. Jadi dengan istirahat yang baik, ya, relaksasi yang baik, ya, insya Allah tubuh ibu kembali pulih dan tentu ASI-nya akan segera keluar atau lancar. Kemudian bimbingan spiritual ya, ini juga dibutuhkan. Kebutuhan menjaga dari perdarahan postpartum dan infeksi nipas, membantu ibu ke kamar mandi, rawat gabung ibu dan bayi ya, sehingga bonding ibu dan bayi tetap terjaga, menjelaskan kepada ibu dan keluarganya tentang tanda-tanda bahaya kala 4 itu menjadi penting. Jadi ibu tidak boleh diam saja, harus kamu kasih tahu bahwa kalau ada darah, kemudian kepala ibu pusing, segera hubungi bidan ya, siapa tahu bidannya jauh dari kamar bersalin. Jadi keluarga juga harus dilibatkan dalam monitoring di kala 4 ini ya. Nah, mungkin itu saja. Nah, akhir dari perkuliahan ini ibu harapkan kalian mengerjakan tugas dan dikirim ke Google Classroom ya. Pertama, sebutkan 5 kebutuhan dasar ibu dalam persalinan kelas 1 dan 2, sudah tadi ibu jelaskan. Kemudian bagaimana teknik menghilangkan rasa nyeri menurut Penny Simkin. Kemudian sebutkan 3 kebutuhan dasar ibu dalam persalinan masing-masing 3 di kala 3 dan di kala 4 ya. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat WA group atau lewat Google Classroom. Oke. Mohon maaf agak sedikit cepat ya, karena ibu ini ada keperluan lain. Silakan kalian baca-baca lagi, nanti mungkin ada pertemuan selanjutnya kita akan lebih memperdalam ya tentang kasus-kasus pada kelas 1, 2, 3 dan 4 yang hubungannya dengan kebutuhan dasar selama persalinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.